warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Marilah kita berdoa, berniat dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari setan. Ingat anak kami sekalian, setan tidak menghendaki manusia itu berhasil. Ya, karena memang tugas dari setan itu dia menggoda manusia sehingga manusia terjebak pada kebodohan dan kegagalan. Oleh karena itu hindarilah setan dengan cara berniat dan lanjutkan dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita. Karena kami sekalian, hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-8 ya, dengan judul dengan bidang studi etika profesi kelas 10 semester ganjil jurusan akuntansi. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang ke-7 ya, pada pertemuan yang ke-7 kita ada membahas pengertian etika profesi dan kode etik dalam bidang akuntansi. Itu yang kita bahas di pertemuan yang ke-7. Di antaranya yang kita bahas adalah pengertian etika profesi akuntansi ya, yang kedua ada kode etik profesi akuntansi, kemudian ada kode perilaku profesional. Nah, di pertemuan ke-8 ini anak kami sekalian, kita akan membahas pengertian profesi akuntansi dan teknisi akuntansi. Baik. Yang pertama, pengertian profesi akuntansi. Ya, akuntansi adalah sebutan dan gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Ya, nah, tuh. Maaf ya, yang kita maksud tadi adalah pengertian akuntan. Berarti ini orangnya. Ya, orangnya. Jadi akuntan itu adalah seorang lulusan dari sebuah program pendidikan perguruan tinggi. Kemudian anak kami sekalian, ketentuan mengenai praktik akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Ya, yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya bisa dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jadi seperti itu anak kami sekalian, ya, seseorang digelar dengan sebutan akuntan, ya, karena dia harus memiliki keahlian di bidangnya, yaitu bidang akuntansi. Kemudian profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidikan. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkungan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit pemeriksaan, ya, audit pemeriksaan, akuntansi, lagi pembukuannya, kemudian pajak dan konsultan manajemen. Itu pengertian profesi akuntan. Kemudian pengertian profesi teknisi akuntansi. Teknisi akuntansi adalah teknisi yang memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pelaksana pembukuan pada dunia usaha, lembaga pemerintah atau lembaga lain. Seorang teknisi akuntansi lebih sering disebut akuntansi petugas pembukuan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mencatat, memproses, dan membuat laporan keuangan. Jadi kalian sekalian pengertian profesi teknisi akuntansi. Kemudian dalam hal ini juga, ya, kita akan membahas prinsip-prinsip etika
etika profesi akuntansi. Ya, prinsip-prinsipnya diantaranya yang pertama ada tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab, seorang sebagai profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Ya. Yang kedua, ada kepentingan publik, kepentingan umum. Kemudian ada integritas. Yang dimaksudkan dalam integritas di sini adalah untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik. Anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dan rasa integritas tertinggi. Kemudian ada objektivitas independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik harusnya menjaga independensi, kebebasan dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing, pemeriksaan, dan atase lainnya. Kemudian ada rasa kehati-hatian. Kemudian yang berikutnya adalah ada ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus memiliki prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama ada prinsip, yang kedua prinsip etika ya. Yang pertama, yang kedua prinsip fundamental etika. Ya. Nah, di sini ada yang pertama integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas, jujur, ya, dan profesional. Sifat jujur itu memang sangat diperlukan di semua bidang pekerjaan. Kemudian tegas, ya, ini untuk menjaga kewibawaan dan kebenaran. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadi bias atau akibat konflik kepentingan atau dibawa pengaruh oleh orang lain, sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Ya, seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien, ya, atau orang yang membutuhkan jasa atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik-teknik yang berlaku pada saat itu. Seorang akuntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Kemudian ada kerahasiaan. Ya, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis, serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik kecuali terhadap kewajiban hukum atau terhadap hak profesional untuk mengungkapkan. Yang terakhir ada perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan. Kemudian, anak kami sekalian, kalau yang pertama tadi prinsip etika, yang kedua prinsip fundamental. Kemudian yang ketiga ada prinsip etika profesi. Ya, prinsip etika memberikan rangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan
dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Ada prinsip-prinsip tersebut diantara lain adalah yang pertama, tanggung jawab profesi. Ya, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Ya. Kemudian yang ketiga ada integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambil. Kemudian ada objektivitas, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemudian ada kerahasiaan, ada perilaku profesional, dan ada standar teknis. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang ke-8 ini saya cukupkan sampai di situ. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita akan lanjutkan pada pembahasan pedoman, prosedur, dan aturan kerja di perusahaan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.